Kalau ngomongin Oppo Reno series, pasti nggak pernah lepas dari inovasi yang ada di fitur-fitur kameranya. Di Oppo Reno 6 kali ini, Oppo nawarin selling point utama di fitur-fitur baru portrait kameranya, dengan slogan Portrait Export. Mulai dari bokeh flare portrait video, AI highlight video, sampai mode night flare portrait. Fitur-fitur baru Reno 6 yang dalam tanda kutip buat having fun dalam kegelapan. Lewat video ini kita bakal tes bareng-bareng fitur-fitur baru apa aja yang ditawarin sama Oppo Reno 6 kali ini dalam 2 tahap, yaitu siang hari dan malam hari. Mulai dari tes kamera sampai ke performanya. Tonton sampai tuntas. Pertama kita tes dulu Oppo Reno 6 ini di kondisi outdoor siang hari tepat jam 1 siang. Oppo Reno 6 punya quad kamera yang masing-masing 64MP f1.7 IIS up to 108MP, 8MP ultra wide, 2MP portrait camera, dan 2MP macro camera. Fitur pertama yang kita tes adalah bokeh flare portrait video. Jadi di mode ini kita bisa capture video recording dengan bokeh secara real time. Efeknya jadi mirip kayak pakai kamera-kamera mirrorless gitu. Dan bokehnya ini bisa kita sesuaikan sendiri depth-nya. Yang ternyata bisa dalam banget bokehnya. Jadi serasa nggak kayak di capture pakai smartphone. Selain bokehnya yang deep, ada visual effect Dreamy Looks yang lumayan sinematik. Yang sebenarnya bakal lebih cocok kalau kita shoot di kondisi penerangan yang low light dan banyak pancaran lampu di background-nya. Yang nanti bakal kita tes di tahap pengetesan malam hari. Algoritma AI Palettes-nya juga cakep buat bikin background di belakangnya kelihatan lebih vibrant, tanpa merubah objek di bagian depannya. Kameranya juga stabil banget meski ultra steady-nya dimatiin. Cuma di mode ini kita masih lebih perhatiin antara jarak objek dan background kalau mau bermanuver lebih cepat, biar bokehnya tetap rapi dan nggak telat nangkep objeknya. Apalagi kalau ada banyak objek lain yang ada di depan objek utama, pasti bakal ngeganggu AI-nya nentuin fokus. Lebih aman di shoot pelan-pelan aja. Kalau urusan video recording default-nya, menurut saya malah almost perfect. Detail resolusinya tajam, frame rate-nya sama sekali nggak ada dragging, dynamic range luas, auto exposure-nya cepet banget, dan gambar stabil banget meskipun pakai IIS. Sebenarnya IIS di kamera belakang ini udah cukup sih. Tapi kalau kita aktifin fitur ultra steady-nya, gambarnya memang jadi jauh lebih smooth kayak gini. Tergantung kebutuhan aja. Kalau saya sendiri lebih suka yang tanpa ultra steady, soalnya jadi terasa lebih natural dan nggak lebay movement-nya. Begitu juga dengan video recording di mode 4K-nya, detail resolusinya tajam banget, dynamic range-nya tetap luas, cuma memang frame rate-nya aja agak dikorbanin jadi kurang begitu smooth karena detail resolusi yang ditangkap jauh lebih gede. Selfie kamera 44MP juga detailnya mantap, beautification-nya tetap bisa jalan real time. Warnanya jadi terasa lebih vivid dan backlight-nya pun masih nggak overexposure meskipun direct ke sinar matahari. Cuma rada kurang stabil dibanding kamera belakangnya. Tapi bisa kita aktifin mode ultra steady di selfie videonya juga, meskipun hasilnya jadi lebih overexposure kalau nanganin backlight. Kalau saya pribadi tetap pilih di mode defaultnya aja. Dua fitur andalan dari Reno series sebelumnya yaitu AI Color Portrait dan AI Mix Portrait juga masih tetap ada di Reno 6 ini. Sekarang kita tes fotografinya. Yang saya suka di Oppo Reno 6 ini tone warna yang ditampilin natural dan nggak terlalu vivid kayak di kamera-kamera mid-range lain yang banyak dimanipulasi sama AI. Jadi komposisi warnanya netral dan nggak terlalu lebay. Dynamic range-nya luas, cakep nanganin backlight, dan detailnya juga bagus kalau cuma buat dilihat di layar smartphone. Tapi kalau butuh resolusi yang lebih tajam lagi, di Oppo Reno 6 ini juga disediain mode Extra HD juga, yang bisa maksimalin resolusi setara sama 108MP. Resolusi jadi lebih tajam tanpa ngorbanin dynamic range-nya sama sekali. Kalau saya jelas lebih suka di mode ini. Minusnya cuma pakai default kamera aja. Nggak bisa dipakai buat fitur-fitur unik di mode portraitnya. Jadi mungkin lebih cocok kalau buat capture landscape kayak gini. Buat portrait mode-nya nggak ada komplain. Detail tajam, bokehnya rapi, white balance pas, dan warnanya vibrance. Cuma memang defaultnya kadang terlalu depth. Jadi mesti pinter atur sendiri yang paling sesuai sama selera kita biar tetap kelihatan natural. Di mode AI Color Portrait-nya juga bisa kita lihat seleksi objek dan background-nya akurat banget, dan jarang sekali meleset. Kalau urusan portrait, so far memang AI di Oppo Reno series ini masih ada di atas rata-rata.
Nah, di mode ultra wide-nya ini saya juga suka, soalnya meskipun detail resolusinya nggak setajam main kameranya, tapi dynamic range-nya tetap terasa luas, bahkan ketika buat motret kondisi overexposure sekalipun. Distorsi wide-nya juga nggak berlebihan. Mantap dan cocok buat yang suka landscape fotografi. Oke, sambil nunggu gelap buat testing fitur-fitur fotografi malam harinya, kita bahas dulu ke bagian desain dan performanya. Oppo Reno 6 yang saya tes ini punya warna Aurora. Sekilas memang nggak beda jauh secara looks-nya kalau dibandingin Oppo Reno 5. Tapi kalau kita perhatiin lebih detail, glow di Oppo Reno 6 ini memang nampilin refleksi warna yang jauh lebih banyak dibanding Reno 5. Tapi sekilas sih memang diferensiasinya nggak terlalu kelihatan banget dibanding seri sebelumnya. Motif diamond spektrumnya ini juga terasa keset di tangan, jadi sama sekali nggak ninggalin bekas sidik jari. Handheldnya cukup nyaman, soalnya beratnya cuma 173 gram dan tipisnya cuma 7,84 mm. Secara handheld sama sekali nggak ada keluhan, cuma secara desain meskipun udah bagus, sayangnya buat saya pribadi nggak terlalu khas kalau dibanding seri sebelumnya. Display layarnya 6,43 inch AMOLED dengan refresh rate 90Hz, yang udah pakai ColorOS 11.1. Fingerprint sensornya cepet dan no delay, dan udah ada NFC. Speakernya lumayan mantep bassnya dan udah pakai Dolby Atmos, cuma sayang banget masih belum stereo. Jadi rada nanggung aja padahal sound quality-nya udah cakep. Dapur pacunya menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G dengan 8GB RAM yang bisa diekspand via OSWAP jadi 13GB, internal storage 128GB, dan kapasitas baterai 4310 mAh dengan 50W flash charge. Antutunya dapat skor di 340 ribuan. Kita tes buat main PUBG, setting grafik tertinggi ada di Smooth Ultra. Terus fitur Hyperboost 4.0 yang ada di Reno 6 ini setelah kita testing ternyata lumayan efektif buat ngejaga kestabilan framerate. Tetap stabil meskipun kita mainin cukup lama dan temperaturnya meningkat. Selama 30 menit permainan, temperatur tertinggi ada di 40 derajat dengan average framerate di 40 frame per second, dan baterainya berkurang sebanyak 7% aja. Beberapa fitur tambahan di game Focus Mode-nya ini juga lumayan nyaman buat yang pengen mabar sama teman-teman dan nggak pengen terganggu sama notifikasi. Ada violet screen message, jadi simpel buat ngerespon message yang masuk tanpa ngeganggu proses mabar sama sekali. Sebenarnya overall memang Qualcomm Snapdragon 720G ini memang udah cukup buat gaming experience di Oppo Reno 6 ini. Secara total extended RAM 13GB dan fitur Hyperboost-nya terbukti ningkatin performa. Ditambah Reno series yang memang lebih concern ke urusan fotografinya. Tapi tetap aja saya pribadi ngarep bisa dapat upgrade yang lebih di segi chipsetnya kalau dibandingin sama Reno series sebelumnya. Buat durability baterainya juga termasuk awet dan masih bisa tembus sampai hari kedua buat penggunaan daily driver wajar. Dan 50W flash charge-nya ini cuma perlu waktu di bawah sejam aja sampai full charge. Poin plus juga ini flash charge-nya buat kompensasi baterainya yang masih 4310 mAh. Oke, sepertinya hari udah semakin gelap. Kini saatnya kita lanjutin beberapa fitur di mode malam yang belum kita testing tadi. Lanjut ke bokeh flare portrait video di malam hari. Nah, kalau malam hari gini efek-efek bokehnya jadi kelihatan lebih cakep. Apalagi kalau backgroundnya ada lampu-lampu warna-warni kayak gini. Selain itu, video malamnya juga punya AI highlight video. Jadi ini mix antara night mode plus HDR. Hasilnya di kondisi low light masih bisa nampilin gambar yang bright tanpa mempersempit dynamic range-nya. Cuma memang seperti yang kita lihat jadi agak ngorbanin frame rate dan detailnya. Yang saya suka dari mode malam selfie videonya juga masih tetap bisa handle kondisi low light plus bokeh yang minim sama distorsi kayak gini. Portrait di mode malamnya tetap bisa nampilin bokeh yang rapi, baik kamera depan maupun belakangnya, dan efek flare-nya membuat foto jadi lebih menarik. Cuma untuk selfie saturasinya jadi menurun kalau dibanding kamera belakangnya. Oke, kesimpulannya.
Oppo Reno 6 ini memang lebih banyak berfokus sama kemampuan AI-nya dalam mengolah berbagai jenis portrait fotografi dan videografi khususnya di kondisi low light. Kalau urusan portrait fotografi dan variasi filter-filternya, Oppo Reno 6 ini termasuk one of the best di kelas mid-range. Tapi secara pribadi yang paling saya suka justru di video recordingnya yang almost perfect, karena kestabilannya, frame rate, dan dynamic range-nya yang luas. Jadi lebih cocok buat kalian yang suka edit-edit foto dan video buat keperluan sosial media dan content creator. Secara performa bisa dibilang cukup dan nggak terlalu istimewa selain extended RAM-nya yang nyampe 13GB dan 50W flash charge-nya. Cuma memang sayang dalam hal lain nggak banyak perubahan dibanding seri sebelumnya, khususnya dari sisi desain maupun performa chipsetnya. Jadi bisa dibilang Reno 6 ini adalah versi enhanced dari Reno 5. Nggak sampai revolusioner banget juga, lebih cocok buat kalian yang nyari smartphone kamera kelas mid-range 5 jutaan yang belum pernah ngerasain cakepnya fitur portrait Oppo Reno series selama ini. Tapi kalau buat pengguna Reno 5, saya rasa masih belum terlalu signifikan untuk melakukan upgrade. Dan yang terakhir sebelum kita close videonya, sekalian mau ngasih info juga kalau Oppo Reno 6 ini bakal dirilis barengan sama Oppo Enco Air. Earpiece terbaru dari Oppo yang mungkin cocok buat dikombinasiin bareng Oppo Reno 6 ini nanti. Oppo Enco Air ini punya desain transparan yang unik. Dan ringan banget juga, cuma 3,75 gram, jadi praktis buat ditenteng. Sound quality-nya juga crystal clear banget karena udah pakai 12mm dynamic driver. Jadi treble dan bass-nya tetap kerasa balance meskipun terdengar powerful. Ada AI call noise reduction dan low latency-nya lumayan tipis. Udah tersertifikasi TUV Rainland juga. Diklaim bisa dengerin musik sampai 24 jam sekali full charge bareng sama case-nya. 10 menit charge saja bisa buat dengerin musik sampai 8 jaman. Siapa tahu kalian minat bisa sekalian aja diorder barengan sama Oppo Reno 6-nya pas rilis resmi nanti. Oke, segitu dulu review Oppo Reno 6 dari kita. Semoga bisa membantu ngasih referensi buat kalian yang nyari smartphone kamera di harga 5 jutaan. Saya Vian, see you in the next videos.